Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kripto Populer Aset Masa Depan. Yes, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik, keadaan sehat selalu ya. Walaupun keadaan market saat ini lagi terluka parah ya, teman-teman, lagi memerah. Nah, seperti itu. Semoga bagi Anda yang melaksanakan trading investasi, semoga kalian bisa cuan profit. Amin. Baik, langsung saja ya, hari ini kembali kita update lagi bagaimana keadaan aset kripto saat ini, apakah sudah mengalami pemulihan semenjak keruntuhan di satu hari atau satu hari yang lalu kurang lebih, akibat daripada The Fed mengatakan akan suramnya masa depan keuangan, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita melihat ya, dalam global market cap per detik ini ya, di sini kita melihat persentase global market cap mengalami penurunan di 0,3% di kisaran lebih dari 1,015 triliun US dollar. Untuk volume 24 jam lebih dari 56 miliar US dollar. Kemudian untuk Bitcoin ya, Bitcoin saat ini bermain di kisaran harga 20.000 saat ini ya. 20.100 US dollar ya, turun 1,1% dalam 24 jam terakhir. Bahkan tadi sempat beberapa jam yang lalu juga sempat turun di kisaran 19 ribuan ya. Kemudian Ethereum di sini ya sudah mengalami sideways, artinya kalau dibandingkan kemarin ya, penurunan kemarin itu dan saat ini ya, harganya itu sudah hampir sama. Makanya di sini kenapa persentase 24 jam terakhir ya di 0, persenan ya, di harga lebih dari 1.503 US dollar. Kemudian kita melihat beberapa altcoin lain, ada juga beberapa yang sudah mulai rebound ya. Di sini kalian lihat ada Cardano. Cardano sudah mulai bullish ya, dia bullish 4,5%. Kemudian apalagi nih? Di sini juga Matic ya, Polygon Matic juga mengalami kenaikan sampai dengan 5,8%. Kemudian juga Polkadot ya, untuk si Shiba mengalami penurunan, Avalanche dan lain sebagainya. Di sini memang ada sebagian yang sudah mulai bullish, mengalami pembalikan arah, dan sebagian yang lain juga ya sudah mulai normal lagi ya semenjak jatuhnya di satu hari yang lalu itu. Semoga saja memang untuk Bitcoin ya dan Ethereum dan altcoin lainnya tidak jebol lagi. Karena apa? Karena harapan saya ya, saya melakukan open posisi long pada Ethereum, teman-temannya, di bursa firedash.com. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja ya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview, saya akan melihat perbandingan ya, perbandingan antara tiga meme kripto ya, aset kripto, teman-teman. Yang pertama Bitgearbrise, kemudian Saitama, kemudian juga Flokino. Saya akan melihat bagaimana kinerjanya dalam 7 hari terakhir, kemudian beberapa hari terakhir lah, dalam 30 terakhir mungkin. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita melihat ya, di sini saya kembali menginformasikan dulu kepada Anda sebelum saya lanjut ke video inti. Sekilas saja saya menyampaikan kepada kalian. Nah, di sini kalian bisa mengklaim, silakan melakukan pendaftaran di bursa firedash.com agar kalian bisa mengklaim bonus deposito 5.040 US dollar ya. Kalian bisa mendapatkan bonus deposito sebanyak itu, teman-temannya, maksimal. Nah, untuk Bitcoin sini leverage maksimal 105 kali, Ethereum 80 kali, Cardano 50 kali, dan seterusnya. Kalian bisa lihat saat ini, menurut saya pribadi, menurut opini saya pribadi ya, sepertinya ya ini, teman-teman ya, menurut analisa saya ya, kalian disclaimer, menurut pribadi memang ini momentum yang sedikit tepat ya, lumayan tepat lah, teman-teman, lumayan tepat untuk kalian melakukan open posisi long. Nah, di sini saya melakukan open posisi long pada Ethereum. Nah, di sini sementara berlangsung, teman-teman ya. Di sini kita melihat situ ya, minus lagi untuk Ethereum. Di sini kalian lihat minus lagi 3%, karena saya entry price-nya itu di harga 1499 di hari kemarin. Saat ini ya di kisaran lebih dari, bermain di harga 1496 dan seterusnya ya. Ini masih nyangkut, tetapi saya pasang TP-nya itu, take profitnya di 1649. Nah, ketika mencapai harga tersebut saya akan profit di 170 US dollar lebih. Itu sih harapan saya ya. Jadi makanya kenapa saya pasang open posisi long. Semoga memang minimal lah minggu depan ya bisa mencapai lagi harga situ. Kalau memang dia mengalami penurunan, saya akan terkena likuidasi di
harga 1430 ya. Semoga saja tidak, itu harapan saya. Nah, teman-teman yang mendaftar silakan ya, ada namanya bonus daftar. Kalian bisa mendapatkan bonus daftar $2, kemudian verifikasi dulu. Setelah verifikasi Anda disetujui, Anda akan mendapatkan $2 secara cuma-cuma. Silakan daftar, cek link di description video ini teman-teman. Nah, ini memang cocok buat Anda yang pemula. Nah, seperti itu. Ada banyak event, ada namanya Arena 2.0, kemudian ada juga namanya ini ya, Arena 2.0 ini kalian bisa mengikuti, berpartisipasi di sini, melakukan fortune spin. Nah, di sini itu kalian bisa mengklaim voucher ya. Ada namanya voucher. Nah, di sini ada 200 USDT, 50 dan seterusnya. Saya di sini mendapatkan 5 remaining spin, teman-teman. Saya akan coba sekali. Karena saya akan terburu-buru sedikit ya, saya dapat 0,5%, 0,5 USDT teman-teman ya. Karena mungkin itu ya, nanti kalian daftar aja dulu, kemudian cek-cek. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan saja ke Telegram admin ya, Telegram kami teman-teman. Silakan cek link di deskripsi untuk bergabung di grup Telegram terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya singkatnya tentang project ini. Dan saat ini saya melakukan open position pada Ethereum. Nah, kemudian kita beralih kepada Fear and Greed Index hari ini. Updatean terbaru Fear and Greed Index yang ternyata ya dalam keadaan sama, dalam keadaan fear dengan hari kemarin fear, saat ini pun fear. Dalam level yang sama pula ya, tanggal hari ini kan tanggal 28 tuh ya, semenjak video ini kami rilis. Nah, seperti itu updatean terbaru Fear and Greed Index. Nah, kemudian jadi sebelum kita melihat di CoinMarketCap, jadi saya akan melihat di CoinMarketCap bagaimana perbandingan antara 3 aset kripto ini. Saya menginformasikan dulu, kita melihat dulu ada informasi dari Analytic Insight tentang 3 proyek ini teman-teman, 3 aset kripto ini. Jadi di sini saya akan sedikit bacakan secara singkat saja kepada Anda semua. Nah, di sini secara singkat, tekanan beli Bitgear telah meroket minggu ini. Artinya minggu-minggu lalu itu teman-temannya agak sedikit meroket lah bisa dikatakan, karena ada banyak proyek yang diluncurkan. Bitgear Brasil ini diantaranya ini terbukti dari pertumbuhan harga dan kapitalisasi pasar yang besar yang telah diposting Bitgear dalam beberapa hari terakhir minggu ini. Bitgear telah mempertahankan pertumbuhan lebih dari 50% selama 7 hari terakhir berturut-turut. Jadi sebentar kita melihat bagaimana kinerja Bitgear Price dalam 30 hari terakhir ya. Memang persentase kenaikannya itu ya bahkan sampai 100% lebih. Nah, di sini data dari CMC ya, dalam 30 hari terakhir itu ya, Bitgear Price itu profit di kisaran 110%-an ya. Sementara untuk di sini Saitama Inu dan Floki Inu telah menurun ya. Faktanya Saitama Inu telah menurun 50% selama 30 hari terakhiran. Kemudian apalagi ini Floki Inu juga ya telah jatuh 12 selama periode yang sama. Maksudnya mungkin ini 12%-an teman-teman ya. Kalau saya tidak salah sih seperti itu. Selama 7 hari terakhir, baik Saitama Inu dan Floki Inu telah menurun, sementara Bitgear meledak. Artinya dalam kacamata 7 hari dan 30 hari, Floki dan Saitama mengalami penurunan, sedangkan Bitgear Price dia mengalami kenaikan bahkan sampai 100% lebih dalam 30 hari terakhir itu. Nah, di sini penyebabnya daripada Bitgear Price itu kenapa mengalami kenaikan, karena juga mereka merilis beberapa hari yang lalu mengumumkan kepada kita, mereka merilis namanya Bitgear US atau sistem operasi terdesentralisasi. Ini adalah salah satu produk yang menurut pakar kripto akan meroket adopsi Bitgear saat diluncurkan. Wow, saat diluncurkan nanti. Ini akan diprediksi menurut para pakar kripto teman-teman ya, bukan menurut saya. Ini menurut berita ini, informasi ini. Jadi teman-teman jangan menghujat apa yang saya katakan, karena apa yang saya katakan itu yang kebanyakan apa kata media, apa kata analis kripto ya, seperti itu. Dan baru-baru ini juga ya, di beberapa hari lalu telah menginformasikan kepada kita Bitgear Brasil itu telah merilis blockchainnya di Dextol ya. Dextol itu sudah mencantumkan blockchain Bitgear, dan kemudian ada kerjasama juga dengan Lovely Inu Finance. Nah, seperti itu. Oke, baik, langsung saja ya. Kita melihat dulu bagaimana kinerja dari ya ketiga aset kripto ini ya. Saya akan melihat di CMC teman-teman ya. Kita melihat dalam 7 hari terakhir kita melakukan
perbandingan ya, studi banding. Kita akan melakukan perbandingan bagaimana sih kinerja tiga aset kripto ini kalau kita melihat secara technical analysis. Yang pertama kita pantau dulu Bitcoin price-nya. Nah, untuk Bitcoin price dan memang di sini ya kita melihat kita langsung masuk ke 30 hari terakhir. Wow. Nah, di sini 30 hari terakhir dalam data CMC, Bitcoin price sendiri mengalami kenaikan sampai dengan 100% ke atas. Ini 30 hari terakhir, teman-teman. Untuk 7 hari terakhir kita melihat seperti ini ada agak terjadi masalah lagi di CMC ya, kita tunggu. Nah, di sini untuk 7 hari terakhir dan ternyata Bitcoin price masih profit di 13% ke atas, teman-temannya. Memang secara technical analysis Bitcoin price ini masih unggul daripada beberapa dua aset kripto yang saya melakukan perbandingan tadi, yaitu Saitama Inu dan juga atau Saitama dan juga Floki Inu. Nah, kemudian kita akan beralih kepada Saitamanya dulu ya. Kita melihat Saitama ya. Jadi Saitama itu yang ini ya, versi 2, Saitama V2. Jadi Saitama V1 ini ya, ini Saitama yang dulunya ya, yang dulu teman-teman, yang pertama, versi pertama, dan ternyata mereka mengumumkan secara resmi bahwa Saitama ini melakukan integrasi pemindahan atau redominasi, kurang lebih seperti itu bahasanya. Pemindahan teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, integrasi dari Saitama versi 1 ke versi 2, dan ternyata versi 2 ini kurang berhasil juga teman-teman. Bahkan dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, kalian bisa lihat langsung di sini dalam 7 hari terakhir saja Saitama ini mengalami penurunan yang sangat tinggi, yaitu 22%-an. Wow, kenaikan sangat luar biasa. Sedangkan 30 hari terakhir mengalami crash yang sangat dalam di 55% lebih. Dan memang menurut saya pribadi, jika ada salah satu aset kripto ketika mereka melakukan integrasi pemindahan ya, dari misalkan dari versi 1 ke versi 2, dan mungkin ya tujuan mereka karena ingin mengurangi pasokan yang beredar ya, sehingga mereka mengeluarkan yang namanya versi 2 itu. Nah, mungkin tujuan mereka mengurangi pasokan beredar dan lain sebagainya, tetapi rata-rata ya, kebanyakan memang ketika ada project seperti itu akan sulit sukses, teman-teman, akan sulit mengalami pump besar-besaran ketika yang dari versi 1 itu mereka mengupdate ke versi 2. Ada banyak kasus seperti ini. Semoga memang untuk Bitcoin tidak seperti itu ya. Shiba Inu pun tidak seperti itu ya, tidak melakukan pemindahan dari versi 1 ke versi 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke Floki Inunya. Kita akan cek langsung ya, ini Floki Inu. Untuk Floki Inu sendiri juga dia tidak melakukan pemindahan, teman-teman ya. Dia tidak migrasi dari versi 1 ke versi 2. Jadi hanya Saitama ya dari 3 aset kripto ini yang melakukan pemindahan. Nah, dalam 30 hari terakhir pula di sini dari data CMC mengalami juga penurunan sampai 17%. Kemudian 7 hari terakhir 15%-an ya. Jadi kesimpulan kurang lebih yang lebih baik ya, saya urutkan. Yang pertama ya, tadi kita sudah lihat. Yang pertama itu terbaik dari 3 aset kripto yang saya melakukan perbandingan ini. Yang pertama terbaik Bitcoin price tentunya. Jika Anda salah satu holder Bitcoin price, silakan tulis kolom komentar di bawah ya teman-teman ya, dan beritahu kami berapa juta price, berapa ratus juta price kalian hold, atau bahkan berapa miliar price kalian hold. Nah, kemudian yang kedua ya, kita sudah lihat ya, posisi kedua itu ditempati oleh Floki Inu ya, kalau kita melakukan perbandingan di 3 aset kripto ini. Kemudian yang ketiga ditempati oleh tentunya Saitama versi 2 itu. Memang Saitama versi 2 ini kurang berhasil, teman-teman. Nah, kemudian ya, bukan hanya kita melihat dari sisi CMC saja, kita langsung melihat juga dari holdernya ya, mohon maaf, dari pengikut Twitter ya, karena Twitter ini salah satu media sosial terpopuler di kalangan dunia cryptocurrency. Yang pertama kita melihat untuk Bitcoin price, pengikutnya memang masih sedikit, teman-teman ya, mencapai 176.000 lebih. Kemudian apalagi ya, kita melihat di sini Saitama
Nah, di sini Saitama atau Saitama official ya, mereka sudah mengganti profil dan juga di sini mereka sudah mengganti profilnya seperti itu. Pengikutnya itu mencapai 400.000. Walaupun pengikut mencapai 400 ribuan, tetapi Saitama ini kalah unggul daripada Bitgearbrise secara fundamental maupun secara teknikal. Nah, next kemudian vlog ini kita melihat berapa pengikut di Twitter resmi mereka, teman-teman. Nah, karena secara fundamental analisis ini berpengaruh juga ya pengikut mereka di Twitter. Nah, untuk vlog ini sudah mencapai lebih dari 359.000 pengikut. Wow, sangat tinggi juga, bahkan dia mengalahkan si Shiba Inu, tetapi Shiba Inu tidak kalah secara teknikal analisis, secara fundamental tentunya seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya akhiri video ini ya, ini salah satu kata investor kripto yang familiar ya, yaitu dia memiliki media sosial Twitter namanya The Moon Carl. Nah, ini nama lengkapnya itu Carl Runeful, teman-teman. Nah, ini memang salah satu pemuda yang sukses di dunia kripto ya. Saya melihat backgroundnya, teman-teman. Dia berawal dari pekerja karyawan di salah satu supermarket, dan kemudian dia melihat Bitcoin pada saat itu beberapa tahun lalu ya. Dia melihat Bitcoin, cryptocurrency ini berpeluang besar, makanya dia terjun, dan ternyata dia mendapatkan kesuksesan di dunia kripto. Bahkan aset dia itu sudah miliaran, kurang lebih jutaan dolar atau ratusan juta dolar, teman-teman ya, saya kurang tahu juga. Nah, apa yang dikatakan? Bitcoin telah jatuh di bawah 20.000. Apa rencana tindakan Anda? Nah, ini menurut saya pribadi, teman-teman ya, rencana tindakan saya sudah melakukan open posisi long ya di kripto Ethereum ya. Saya melakukan open posisi long, saat ini masih minus 4%, tetapi saya yakin ya, semoga memang keyakinan saya ini ya benar, teman-teman. Si Ethereum ini bisa mencapai kembali di beberapa hari ke depan di 1649 ini. Nah, mungkin itu ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semua ya, informasi tentang 3 project ini, yaitu Saitama, Bitgearbrise, dan Vlog Inu. Semoga video ini membantu Anda, menambah wawasan Anda. Jika kalian menyukai video ini, silahkan jatuhkan tombol like kalian, berkomentar di bawah, bisa kalian request juga aset kripto apa yang akan kami bahas, dan jangan lupa juga yang terpenting, subscribe, bunyikan loncengnya. Nah, mungkin itu dulu disclaimer ya, Dior and Reset. Sampai jumpa video berikutnya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.